Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai The Changing American Society Value. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Antonius Yogi, Andriani Sebet, Andito Enggar, Arum Ibras, Russell Roy, dan Antonius Yoga. The Changing American Society Values atau nilai perubahan sosial di Amerika Serikat. Peran gender terus berkembang di negara Amerika Serikat dengan lebih banyak wanita mengambil secara tradisional tugas berorientasi laki-laki dan lebih banyak laki-laki mengambil tugas perempuan. Satu area yang akhir-akhir ini mendapat perhatian para pemasar adalah belanja bahan makanan. Studi menemukan bahwa 51% pria dewasa di Amerika Serikat dilaporkan menjadi pembelanja toko bahan makanan untuk rumah mereka. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Faktor yang mungkin terjadi akibat adanya pergeseran tersebut adalah pertama, adanya pergeseran generasi, di mana wanita yang lebih muda sekarang lebih berpendidikan dibandingkan rekan pria mereka. Ini merubah karir dan dinamika keluarga dan menyebabkan pasangan meninjau kembali bagaimana tugas rumah tangga seharusnya dibagi. Yang kedua adalah ekonomi. Hampir 3 dari setiap 4 pekerjaan hilang. Paling banyak resensi baru-baru ini terjadi pada pria. Yang lain dinamika yang mendorong pasangan untuk meninjau kembali tugas-tugas rumah tangga. Aspek ketiga adalah nilai feminim itu sendiri. Nampaknya nilai ini bergeser di Amerika Serikat dari nilai tradisional yang dominasi menjadi lebih feminim yang seimbang. Seperti ini, pergeseran telah terjadi, perbedaan peran antara pria dan wanita telah berkurang. Change in America Culture Values atau perubahan nilai budaya Amerika. Pergeseran perilaku yang dapat diamati, termasuk perilaku konsumsi, seringkali mencerminkan pergeseran tersebut pada nilai-nilai budaya. Kepercayaan yang dianut secara luas yang menegaskan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu dipahami pergeseran nilai yang mendasari untuk memahami konsumen saat ini dan masa depan adalah tingkah laku. Meskipun kami membahas nilai-nilai Amerika, seolah-olah setiap orang Amerika memiliki kesamaan nilai-nilai, pada kenyataannya ada perbedaan substansial dalam nilai-nilai antar individu dan kelompok. Selain itu, perubahan nilai cenderung terjadi secara perlahan dan tidak merata antar individu dan kelompok. Self-oriented values atau nilai berorientasi diri. Secara tradisional, orang Amerika adalah orang yang aktif, materialis, bekerja keras, dan religius, cenderung berpantang dan menunda kepuasan. Dimulai setelah akhir Perang Dunia Kedua dan dipercepat dengan cepat selama tahun 1970-an dan awal 1980-an. Ditempatkan Amerika, peningkatan penekanan pada waktu luang, kepuasan langsung, dan kepuasan sensual. Sementara perubahan ini relatif tetap utuh. Kami mendiskusikan peran apa jika ada yang paling baru, resensi. Dijuluki oleh beberapa orang sebagai resensi hebat, telah terjadi pada nilai-nilai tertentu seperti materialisme dan kepuasan langsung. Agama Amerika pada dasarnya adalah masyarakat sekuler, sebuah kelompok agama yang melakukannya tidak untuk mengontrol sistem pendidikan, pemerintahan, atau proses politik, dan kebanyakan orang perilakunya sehari-hari tidak dipandu oleh pedoman agama yang ketat.
Meskipun demikian, secara kasar, 82% orang dewasa Amerika mengklaim aviasi agama. 30% mengaku menghadiri ibadah agama setidaknya seminggu sekali. Dan 54% menyatakan bahwa agama itu sangat penting dalam hidup mereka. Sementara, orang Amerika sering mengaku lebih religius daripada perilaku mereka. Kepercayaan berbasis agama memang mempengaruhi keputusan banyak orang Amerika yang agama sangat penting adalah konservatif dalam keyakinan mereka. Mereka cukup aktif secara politik dan sebagai konsumen. Aktivisme politik mereka melibatkan upaya untuk mengatur berbagai aktivitas pemasaran, termasuk produk, terutama produk seperti minuman keras, perjudian dan pornografi, dan periklanan. Pola konsumsi mereka mencakup konsumsi positif, seperti membeli benda dan buku keagamaan, dan konsumsi negatif, seperti menghindari atau memboikot produk dan perusahaan. Meskipun kelompok agama konservatif menghasilkan publisitas yang substansial dan memiliki kekuatan politik yang cukup besar, budayanya tetap relatif sekuler. Yang selanjutnya ada kepuasan atau pantang seksual. Hal ini terkait erat dengan orientasi agama tradisional Amerika, adalah percayaan pada kebajikan pantang. Sebagai masyarakat Amerika lebih sekuler, kepuasan seksual menjadi lebih bisa diterima. Tren ini tetap kuat, bahkan ketika lembaga konsumen dan pemerintah telah mencoba untuk mundur dan mengekang kekerasan, ketidaksenonohan, dan ketelanjangan di tempat-tempat seperti iklan, film, dan video game. Amerika Serikat sendiri bukan negara yang paling tertinggi menggunakan ketelanjangan dalam iklan. Peringkatnya melebihi Brazil, China, Korea Selatan, dan Thailand. Dalam penelitian terbaru, namun memiliki daya tertarik sensual dan dalam iklan pada konsumen jenis kelamin. Pria cenderung bereaksi positif terhadap wanita terhadap daya tarik seks yang melibatkan wanita. Yang selanjutnya ada postponed atau immediate gratification. Sesuai dengan nilai yang mereka tempatkan pada umumnya tentang kepuasan sensual, orang Amerika tidak mau melayani, bahkan di hadapannya ketidaknyamanan atas tingkat pengeluaran dan hutang resensi akan mengantarkan pada pelayanan baru di antara konsumen dan kesediaan untuk melayani kepuasan dengan menghilangkan atau menghilangkan pembelian. Kenyataannya adalah bahwa pengeluaran mungkin sulit untuk membuat seluruh generasi konsumen menjadi dewasa dengan gagasan gratifikasi instan dan kredit budaya yang menyertainya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menyatakan apakah nilai konsumen Amerika Serikat berkaitan dengan kepuasan instan yang benar-benar telah berlalu, atau apakah perubahan perilaku terkait dengan pengeluaran dan menabung lebih berhubungan dengan ekonomi yang diakibatkan oleh resensi. Akibatnya, kami menunjukkan tren yang muncul kembali ke kepuasan instan yang lebih sejalan tingkat pra-resensi bergerak maju. Material atau non-material. Hasil dari fokus Amerika pada materialisme adalah masyarakat yang didorong oleh konsumsi. Amerika bekerja lebih lama sebagian untuk membeli harta benda. Nah, masyarakat Amerika ini bekerja lebih keras, bekerja lebih lama hanya untuk memenuhi kebutuhan visual mereka. Jadi tidak jarang banyak orang yang melihat gaya hidup
orang Amerika itu realistis dengan apa yang orang Amerika kerjakan. Namun di balik itu banyak juga masyarakat Amerika yang berusaha untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap konsumsi dan harta bendanya. Nah, hal itu disebut dengan kesederhanaan sukarela. Kesederhanaan sukarela yaitu mencakup kontinum dari penyesuaian kecil dalam hidup dan pengurangan pengeluaran hingga penyesuaian gaya hidup yang drastis, termasuk pekerjaan yang dirampingkan, pendapatan, rumah, dan pengeluaran. Kerja keras atau waktu luang. Sebagian sebagai tanggapan terhadap peningkatan jam kerja, nilai yang ditempatkan pada pekerjaan relatif terhadap waktu luang telah menurun selama beberapa dekade terakhir. Jelas pekerjaan masih penting dan pengangguran yang lebih tinggi selama resesi baru-baru ini telah menempatkan hal ini dalam perspektif yang lebih besar. Teknologi semakin canggih, teknologi semakin maju, hal ini adalah pemicu utama kenapa kerja keras dalam diri seseorang ini menurun. Tahun semakin bertambah, teknologi semakin maju, bisa juga kerja keras semakin menurun. Aktif atau pasif. Orang Amerika terus menghargai pendekatan aktif dalam hidup. Meskipun kurang dari setengah dari semua orang dewasa Amerika berolahraga secara teratur, kebanyakan orang Amerika mengambil pendekatan aktif untuk kegiatan reaksi dan pemecahan masalah. Kebanyakan orang lebih memilih untuk melakukan pendekatan aktif karena dapat memecahkan suatu masalah, berkomunikasi lebih lancar, dan sebagainya. Makanya kenapa sekarang lebih tren itu adalah menjemput bola, bukan menunggu bola. Nilai berorientasi lingkungan. Nilai-nilai berorientasi lingkungan menentukan hubungan masyarakat dengan lingkungan ekonomi, teknis, dan fisiknya. Kebersihan. Kebersihan pribadi, aspek kebersihan lainnya tetap sangat penting bagi kebanyakan orang. Satu studi menunjukkan bahwa pembersih tangan antibakteri seperti Purell adalah bagian penting dari gudang produk yang dibawa oleh masyarakat. Tradisi atau perubahan. Orang Amerika selalu sangat reseptif terhadap perubahan. Baru-baru ini secara tradisional diartikan sebagai perbaikan. Meskipun masih sangat menghargai perubahan, orang Amerika sekarang kurang menerima perubahan demi dirinya sendiri. Penarikan orang baru, biaya dan kegagalan berbagai program pemerintah, dan energi yang dibutuhkan untuk mengimbangi perubahan teknologi yang cepat adalah beberapa alasan pergeseran. Pengambilan resiko atau keamanan. Pengambilan resiko tetap dihargai tinggi dan mendapatkan apresiasi karena orang Amerika memandang wirausahawan untuk pertumbuhan ekonomi dan perusahaan kecil serta wirausaha untuk mendapatkan gaya hidup yang diinginkan. Ini menunjukkan bahwa fokus jangka pendek pada keamanan dapat memberikan jalan sekali lagi untuk mengambil resiko seiring dengan pemulihan ekonomi. Itulah kenapa rata-rata orang Amerika itu mampu memasarkan produknya, sukses dengan bisnisnya karena mereka suka dengan mengambil resiko keluar dari zona nyamannya. Pemecah masalah atau fatalistik. Orang Amerika sangat bangga menjadi pemecah masalah. Dan seperti yang kita lihat sebelumnya, presentasi tenaga kerja, pemecah masalah, dan tipe-tipe kreatif terus meningkat. Pemasar memperkenalkan ribuan produk baru setiap tahun dengan macam-macam tema, bahwa mereka akan menyelesaikan masalah dengan lebih baik daripada produk yang sudah ada. Ini kenapa seseorang lebih mengapresiasi dirinya ketika mereka mendapatkan sebuah achievement atau reward bahwa mereka telah menemukan inovasi, ide baru, atau telah memecahkan suatu masalah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi.
Selanjutnya yaitu mengagumi dan mengalahkan alam. Alam dulunya dipandang sebagai penghalang majunya perusahaan. Namun kini tidak lagi. Hal ini karena pergeseran sikap konsumen yang sekarang mulai peduli terhadap lingkungannya. Malah perusahaan yang produk dan pelayanannya ramah lingkungan kini mendapat laba yang lebih besar dengan strategi pemasaran environpreneurial. Namun, tak sedikit juga perusahaan yang masih tidak peduli dengan lingkungan, terkhususnya alam. Pemasaran environpreneurial ini adalah praktek pemasaran strategi dan taktik yang ramah lingkungan yang diperakasai oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kemenangan persaingan melalui diferensiasi produk. Selanjutnya, kinerja atau status. Dahulu, orang lebih memilih barang branded meski dengan harga yang tidak masuk akal dan memiliki fungsi yang terbatas. Hal ini dikarenakan mereka ingin pamer merek dari produk yang mereka gunakan. Tren itu sekarang sudah berganti. Orang-orang sekarang lebih memilih kualitas layanan atau produk ketimbang sebuah status atau wibawa nama sebuah produk. Karena sekarang mereka lebih mengutamakan fungsi sebuah produk, kualitas sebuah produk dibanding hanya nama besar sebuah produk. Selanjutnya, ada 6 nilai orientasi yang lain. Yang pertama yaitu individu atau kolektif atau berkelompok. Kedua, keragaman atau keseragaman. Ketiga, keluarga terbatas atau keluarga besar. Keempat, masa muda atau yang sudah berumur. Kelima, persaingan atau kerjasama. Dan yang keenam, maskulin atau feminim. Yang pertama, individu atau kolektif. Perusahaan menentukan orientasi pemasarannya, apakah untuk masyarakat yang individual atau masyarakat yang berkelompok. Karena masing-masing segmen memiliki peminat yang berbeda. Seperti pada contohnya, mungkin dari kita pernah menonton film hits Amerika yaitu Spider-Man. Dari film Spider-Man, jadi ya kita mengetahui bahwa pemeran utama Spider-Man merupakan sosok yang individual. Ia baru mendapat teman ketika ia sudah masuk di dalam kuliahnya dan menemui sebuah masalah atau dalam sebuah tekanan. Nah, maka sebenarnya film ini diciptakan segmennya untuk masyarakat yang individual. Karena mereka menganggap mereka bisa melakukan hal sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu, konsumen yang individual juga lebih cenderung mengeluh, beralih, atau adu mulut ketika ia tidak menerima layanan atau pelayanan yang kurang bagus atau kurang baik dari perusahaan. Yang kedua, keragaman atau keseragaman. Banyak masyarakat sekarang yang sudah terbuka dengan keberagaman, sehingga mereka tidak mau menggunakan produk-produk yang terkesan rasis atau memojokkan kalangan tertentu. Justru mereka akan melakukan hukuman sosial terhadap produk tersebut yang nantinya produk tersebut akan ditarik oleh perusahaan. Hal ini tentu akan membuat perusahaan dengan orientasi pemasaran masyarakat yang seragam kehilangan banyak pemasukannya. Ini yang menjadi fokus perusahaan dalam menentukan orientasi pemasarannya. Tidak mungkin perusahaan dengan orientasi pemasaran masyarakat yang beragam membuat iklan yang menyinggung atau menjelek-jelekan suatu budaya atau keberagaman yang lain. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, keragaman atau keseragaman. Banyak masyarakat sekarang yang sudah terbuka dengan keberagaman, sehingga mereka tidak mau menggunakan produk-produk yang terkesan rasis atau memojokkan kalangan tertentu. Justru mereka akan melakukan hukuman sosial terhadap produk tersebut yang nantinya produk tersebut akan ditarik oleh perusahaan. Hal ini tentu akan membuat perusahaan dengan orientasi pemasaran masyarakat yang seragam kehilangan banyak pemasukannya. Ini yang menjadi fokus perusahaan dalam menentukan orientasi pemasarannya.
Tidak mungkin perusahaan dengan orientasi pemasaran masyarakat yang beragam membuat iklan yang menyinggung atau menjelek-jelekan suatu budaya atau keberagaman yang lain. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat merupakan kaum muda atau yang sudah berumur. Orang-orang yang sudah berumur dahulu dianggap lebih bijaksana atau lebih mengerti kehidupan dibanding dengan kaum-kaum muda. Namun, tak jarang orang yang sudah berumur masih ingin terlihat muda, sehingga banyak perusahaan yang menarget pasarnya atau orientasi pemasarannya untuk kaum muda atau orang-orang yang ingin terlihat muda, karena mereka memiliki disposable income, yaitu penghasilan yang dapat mereka gunakan untuk bersenang-senang. Entah bersenang-senang dengan hobinya, atau mungkin bersenang-senang dengan tubuhnya, dan yang lain-lain. Selanjutnya, yang keenam, maskulin atau feminim. Dahulu, produk yang dibuat untuk laki-laki benar-benar ditargetkan untuk laki-laki yang maskulin atau benar-benar laki-laki tulen. Namun, di zaman yang sudah maju, menerima keberagaman dan terbuka ini, perusahaan juga mulai menyadari bahwa pria dengan karakter maskulin sekarang juga mulai ada sedikit sisi feminimnya, seperti halnya laki-laki yang menggunakan skincare, merawat rambutnya, menggunakan parfum yang wanginya semerbak, dan lain-lain. Nah, hal ini dijadikan perusahaan sebagai orientasi pemasaran terhadap produk-produknya untuk laki-laki yang juga memiliki sisi feminim di dalam prinsip hidupnya. Selanjutnya, strategi dan nilai pemasaran yang dikembangkan menjadi 4 nilai, yaitu pemasaran hijau, pemasaran terkait penyebab, pemasaran ke gay dan konsumen lesbian, dan pemasaran berbasis gender. Yang pertama, pemasaran hijau. Pemasaran hijau sendiri pemasaran yang dilakukan dengan orientasi lingkungan, atau dengan kata lain memperhatikan lingkungan supaya tidak rusak terkait dengan pemasaran yang dilakukan atau produk yang dihasilkan. Nah, pemasaran hijau sendiri terdiri dari 3 ciri. Yang pertama, pengembangan produknya yang berupa produksi, penggunaan, dan pembuangannya tidak membahayakan bagi lingkungan hidup atau alam atau lingkungan sekitar di pabrik. Terus, yang kedua, pengembangan produknya berdampak positif bagi alam dan bagi lingkungan hidup. Yang ketiga, hasil atau sebagian hasil penjualan produk diberikan kepada organisasi lingkungan dalam rangka pengembangan lingkungan agar lebih hijau. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Masalah lingkungan tidak menjamin konsumen membeli produk ramah lingkungan, bahkan di antara mereka yang peduli lingkungan sekalipun. Persepsi negatif sedang meningkat, termasuk keyakinan bahwa produk ramah lingkungan terlalu mahal, berkualitas lebih rendah, dan tidak menjamin kebaikan untuk lingkungan masyarakat. Dan klaim produk ramah lingkungan ini tidak dapat dipercaya. Komisi Dagang Federal berbagi tentang keraguan konsumen tentang klaim ramah lingkungan. Di tengah peningkatan substansial dalam pemasaran produk ramah lingkungan dan klaim ramah lingkungan oleh perusahaan, Komisi Dagang Federal telah membuat modifikasi pertama dalam lebih dari 1 dekade ke pedoman sukarela yang disebut Green Guides. Green Guides memberikan panduan tentang praktik yang dapat diterima dan tidak dapat diterima terkait dengan lingkungan bagi masyarakat. Beberapa hal yang memotivasi Komisi Dagang Federal untuk melakukan modifikasi ialah: yang pertama, istilah seperti ramah lingkungan tampaknya menyesatkan konsumen yang mempercayainya. Produk semacam itu memiliki
manfaat luas di hampir semua bidang lingkungan tanpa memiliki kekurangan substansial. Menurut Komisi Dagang Federal, hanya sedikit produk yang dapat memenuhi persepsi konsumen terhadap mereka. Kedua adalah praktik yang disebut greenwashing, di mana sebuah perusahaan mempromosikan lingkungan manfaat yang tidak berdasar. Modifikasi yang menonjol di antara Green Guides adalah yang pertama, fokus pada kualifikasi klaim sehingga jelas dengan cara apa produk tersebut ramah lingkungan. Yang kedua, tindakan tegas tergantung pada sertifikasi dan segel pihak ketiga. Tindakan tegas ini mencerminkan fakta bahwa beberapa perusahaan telah membuat segelnya sendiri atau memanfaatkan vendor pihak ketiga yang tidak melakukan apapun untuk memperkuat klaim yang dia buat. Cost-Related Marketing atau CRM adalah pemasaran yang mengikat perusahaan pada produknya menjadi isu atau sebab dengan tujuan meningkatkan penjualan atau citra perusahaan, sementara memberikan manfaat kepada konsumen. Perusahaan mengasosiasikan penyebab untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Hubungan dengan pelanggan mereka membangun ekuitas perusahaan dan merek yang pada akhirnya seharusnya menyebabkan peningkatan penjualan. Landasan CRM adalah memasarkan ke konsumen tentang nilai-nilai, dan itu bisa sangat efektif. Pemasaran yang berhubungan dengan penyebab seringkali efektif karena konsisten dengan yang mereka pegang erat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang melakukan perjalanan keluar dengan cara mereka untuk mencari toko dan merek yang mendukung tujuan mereka pedulikan dan juga membayar lebih untuk produk tersebut. Seperti 71% telah membeli merek yang berhubungan dengan tujuan. 88% berpikir perusahaan harus berusaha mencapai tujuan bisnis mereka sekaligus bekerja untuk meningkatkan minat masyarakat. 74% mengklaim bahwa komitmen perusahaan terhadap masalah sosial itu sangat penting saat memutuskan produk dan layanan mana yang akan direkomendasikan kepada orang lain. 86% cenderung berganti merek berdasarkan CRM berdasarkan harga dan kualitas yang seimbang. Skeptisisme dan sikap apatis konsumen tetap menjadi tantangan. Saat konsumen merasa bahwa perusahaan terlibat dalam CRM karena nilai-nilai positif, kepercayaan perusahaan akan ditingkatkan, yang meningkatkan promosi dari mulut ke mulut dan pembelian, atau ketika konsumen merasa perusahaan terlibat dalam CRM hanya untuk meningkatkan citra mereka sendiri atau karena pemegang saham memang mengharapkannya. Kepercayaan perusahaan berkurang, yang mana mengurangi promosi dari mulut ke mulut dan pembelian yang positif. Skeptisisme dan sikap apatis CRM ditunjukkan dalam deskripsi dan kutipan. 4 jenis konsumen berdasarkan tanggapan mereka terhadap CRM. Skeptis, meragukan ketulusan atau keefektifan CRM. Kedua, balancer, percaya pada CRM, tetapi secara umum tidak bertindak sesuai. Yang ketiga, berorientasi atribusi atau peduli tentang motif di balik CRM. Yang keempat, kepedulian sosial atau didorong oleh keinginan untuk membantu. Sebuah konsensus yang muncul adalah bahwa kesesuaian antara perusahaan dan konsumen dapat meningkatkan hasil. Misalnya, ConAgra, perusahaan pemasaran makanan, meluncurkan Feeding Children Better untuk memerangi kelaparan anak, sementara Girls and Boys and Girls Club of America bermitra untuk membentuk Healthy Smells pada 2010 untuk mengajari anak-anak tentang kebersihan mulut. Dalam kedua kasus tersebut ada kesesuaian dalam alasan bisnis. Menariknya, nilai yang diberikan orang Amerika pada hak individu dan pelindungan tampaknya melampaui opini pribadi tentang gaya hidup. Misalnya, ganti 70% mendukung undang-undang perlindungan kejahatan kebencian,
dan hak pasangan sesama jenis seperti rumah sakit kunjungan, dan 60% mendukung mengizinkan kaum gay dan lesbian untuk melayani secara terbuka di militer. Angka-angka ini bakal lebih kuat di antara konsumen yang lebih muda. Kemunculan dan populasi banyaknya acara TV dan karakter gay atau lesbian terbuka, seperti Modern Family and The L Word, adalah bukti tambahan dari penerimaan publik yang meningkat. Marketing to gay and lesbian customer. Ketika orang Amerika pada umumnya bergeser untuk menghargai keberagaman, mereka semakin merangkul keberagaman etnis, agama, dan ras. Kelompok lain mendapatkan penerimaan publik yang meningkat adalah dari komunitas gay dan lesbian. Pemasaran untuk komunitas gay dan lesbian secara keseluruhan 52%. Orang Amerika merasa bahwa hubungan gay dan lesbian dapat diterima secara moral, naik dari 40% pada tahun 2001. Dukungan terkuat datang dari pria yang lebih muda, sebanyak 62%, dan wanita sebanyak 59%. Ya, saya Rasal Roy Marwick akan melanjutkan materi berikutnya. Tindakan negara bagian dan federal juga meningkat ke arah perlindungan dan perluasan hak kaum gay dan lesbian. Hampir 9 dari 10 perusahaan Fortune melindungi pekerja berdasarkan orientasi seksual, termasuk di bidang layanan terbuka di militer dan hak sebagai pasangan, termasuk melegalkan pernikahan gay. Perlu ditekankan bahwa konsumen gay seperti heteroseksual bervariasi dalam hal etnis, wilayah geografis, pekerjaan, dan usia. Hal ini mempengaruhi perilaku mereka dan banyak kasus memainkan peran yang jauh lebih besar dalam proses konsumsi mereka daripada orientasi seksual mereka. Pasar gay sangat besar, baik dalam ukuran maupun daya beli. Ukuran pasar gay diperkirakan sekitar 7% dari populasi dewasa Amerika Serikat atau sekitar 16 juta orang di atas usia 18 tahun. Daya beli diperkirakan antara 750 sampai 900 miliar dolar Amerika. Tidak mengejutkan bahwa perusahaan telah menyimpulkan bahwa pasar gay adalah segmen yang sangat menarik untuk dikejar. Contohnya meliputi American Airlines membuat halaman di situsnya khusus untuk gay, lesbian, biseksual, dan konsumen transgender atau LGBT. Wyndham Hotel bermitra dengan maskapai memberikan diskon 20% untuk semua reservasi yang dilakukan melalui halaman web. Berikutnya ada IBM, memiliki tim penjualan yang berdedikasi untuk menghubungkan para pembuat keputusan LGBT dengan IBM. Nah, yang terakhir adalah IKEA, menimbulkan protes keras publik pada tahun 1994 untuk iklan bertema gay. Ini masuk kembali pasar gay pada tahun 2006 dengan tempat yang menunjukkan pasangan pria berkulit hitam dan Asia dengan putri mereka dan golden retriever. Dan akhirnya dengan sulis suara, mengapa tidak menggunakan sofa datang dalam rasa seperti keluarga. Berbeda dengan reaksi pada tahun 1994. Tidak ada debat publik yang dibuat oleh iklan ini pada tahun 2006. Setiap perusahaan yang ingin menangkap kesetiaan komunitas gay harus memiliki kebijakan akhir yang tidak mendiskriminasi karyawan gay. Sebuah survei terbaru menemukan 82% konsumen gay lebih cenderung membeli dari perusahaan yang mereka ketahui gay ramah. Yayasan kampanye hak asasi manusia membantu menyediakan hal tersebut informasi melalui Corporate Quality Index atau CEI yang mengukur seberapa adil perusahaan memperlakukan karyawan LGBT, pelanggan, dan investornya. Berikutnya ada masalah produk. Dalam banyak kasus, gaya hidup konsumen gay tidak cukup berbeda dari konsumen lain yang membutuhkan modifikasi produk. Dalam membeli sesuatu, mereka melihat berbagai aspek, yaitu kenyamanan, layanan terhadap pelanggan, dan rekomendasi dari teman atau keluarga. Sebagai contoh, di ranah pertelevisian, konten yang menyasar berita, perhatian program, dan film yang menarik minat LGBT semakin meningkat populer. Telah diluncurkan jaringan baru sebagai tanggapan atas hal ini.
karena meningkatnya permintaan. Berikutnya ada masalah produk. Dalam banyak kasus, gaya hidup konsumen gay tidak cukup berbeda dari konsumen lain yang membutuhkan modifikasi produk. Dalam membeli sesuatu, mereka melihat berbagai aspek, yaitu kenyamanan, layanan terhadap pelanggan, dan rekomendasi dari teman atau keluarga. Sebagai contoh, di ranah pertelevisian, konten yang menyasar berita, perhatian program, dan film yang menarik minat LGBT semakin meningkat populer. Telah diluncurkan jaringan baru sebagai tanggapan atas hal ini karena meningkatnya permintaan. Selanjutnya ada masalah komunikasi. Ada banyak media cetak yang berorientasi gay di Amerika Serikat dan Kanada, mengingat ukuran dan daya beli pasar gay. Tidak mengherankan bahwa pengeluaran untuk media cetak yang berorientasi gay telah meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak tahun 1997 ke level saat ini di atas 350 juta dolar. Dan semakin banyak perusahaan Fortune yang sekarang beriklan di media gay dibandingkan dengan populasi umum, konsumen gay cenderung lebih paham teknologi dan lebih cenderung mencari informasi secara online. Pemasar mempertimbangkan hal ini dalam mengembangkan situs web mereka, misalnya di iTunes menawarkan podcast LGBT, Orbit memiliki halaman gay dan lesbian di situs perjalanannya, dan Ameripress memiliki halaman web khusus untuk komunitas LGBT, dan Virgin Mobile menggunakan kampanye iklan spanduk bertarget untuk mempromosikan produk mereka melalui situs web yang menargetkan komunitas LGBT seperti Out Traveler, Seabird, dan gay. Mayoritas iklan di media cetak gay sekarang dibuat khusus untuk konsumen gay. Iklan tersebut mungkin menggambarkan pasangan gay dan bukan pasangan heteroseksual. Dalam iklan standar seperti iklan Tylenol, banyak orang gay itu tidak pernah membaca publikasi berorientasi gay dan menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan media standar. Penelitian baru-baru ini membandingkan iklan arus utama pasangan heteroseksual dalam iklan dengan iklan eksplisit gay dan lesbian pasangan pria atau wanita, atau iklan implisit gay dan lesbian, iklan yang memiliki simbol gay, icon, dan bendera pelangi segitiga merah muda dan cincin kebebasan. Studi tersebut menemukan bahwa kaum gay dan heteroseksual sama-sama menyukai iklan arus utama. Berikutnya ada pemasaran berbasis gender. Peran gender di Amerika Serikat sedang bergeser. Pergeseran ini terjadi dua arah, dengan lebih banyak wanita mengambil tugas-tugas secara tradisional dan berorientasi pada pria, dan lebih banyak pria mengambil tugas-tugas yang secara tradisional berorientasi pada wanita. Para pemasar produk dan layanan, mulai dari mobil, pakaian olahraga, hingga layanan keuangan, memahami dengan jelas pentingnya wanita sebagai segmen pasar. Terdapat beberapa contoh, yaitu adalah yang pertama, Cadillac menargetkan wanita profesional dengan kampanye untuk model seperti GTS. Mereka yang menampilkan catwalks dengan tagline, "Pertanyaan sebenarnya adalah, saat Anda menyalakan mobil, apakah itu akan membalas budi?" Berikutnya yang kedua adalah Harley Davidson, memiliki halaman situs mereka yang disebut Women Rider dan mensponsori acara garage party untuk wanita, yang merupakan peningkatan proporsi basis pelanggan Harley. Yang ketiga ada Nike, memiliki seluruh lini golf dan pakaian jadi yang ditargetkan untuk wanita, bersama dengan seluruh bagian dari situs webnya yang menampilkan produk-produk ini serta aplikasi Nike Training Club yang tersedia melalui iTunes. Identitas gender mengacu pada ciri-ciri feminitas, ciri ekspresif seperti kelembutan dan kasih sayang, dan maskulinitas, ciri instrumental seperti agresivitas dan dominasi. Peran dianggap berasal didasarkan pada atribut di mana individu memiliki sedikit atau tidak ada kendali
Hal ini dapat dibedakan dengan peran pencapaian yang didasarkan pada kriteria kinerja, di mana individu memiliki beberapa derajat kendali. Peran tersebut akan berguna untuk membedakan orientasi gender tradisional atau modern berdasarkan preferensi untuk salah satu dari dua gaya hidup pernikahan yang kontras, yaitu pernikahan tradisional adalah perkawinan di mana suami mengemban tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan istri menjalankan rumah dan mengurus anak-anak. Yang berikutnya ada modern, yaitu pernikahan di mana suami dan istri berbagi tanggung jawab. Keduanya bekerja dan mereka berbagi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak. Saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar ini ada dua, yakni ada segmentasi pasar untuk perempuan dan segmentasi pasar untuk laki-laki. Yang pertama, untuk perempuan, ada 4 segmen pasar untuk perempuan atau wanita. Yang pertama itu adalah ibu rumah tangga tradisional. Dimaksudkan mereka ini biasanya pada umumnya itu sudah menikah. Lalu mereka lebih berorientasi kepada rumah dan keluarga. Tidak melulu kepada bekerja, namun mereka juga di dalam rumah tangga tradisionalnya mereka itu, mereka juga mempunyai, kebanyakan mereka mempunyai semacam peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam setiap keluarga dan lebih senang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Lalu yang kedua, ibu rumah tangga yang terjebak. Dimaksudkan pada umumnya ini mereka kebanyakan sudah menikah. Mereka lebih cenderung kepada bekerja, namun dilakukan di rumah karena alasan tertentu seperti tuntutan anak atau tuntutan hal-hal lainnya yang memaksa mereka untuk tidak bisa bekerja di luar rumah. Lalu yang ketiga adalah wanita pekerja yang terjebak. Mereka kebanyakan single ataupun juga sudah menikah. Mereka lebih banyak melakukan aktivitas di rumah tetapi tetap bekerja karena ada tuntutan tertentu juga dari lingkungan sekitar. Misalkan mereka dituntut oleh orang tua mereka untuk bekerja tetapi tetap di rumah, ataupun kekhususan dalam bidang ekonomi karena tuntutan ekonomi seperti itu. Lalu yang keempat adalah wanita pekerja yang berorientasi ke karir. Mereka kebanyakan single ataupun sudah menikah. Mereka lebih banyak bekerja dan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan mereka daripada keluarga. Jadi keluarga itu untuk mereka adalah nomor kedua. Mereka lebih senang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka daripada mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Lalu hal-hal tersebut itu tidak selalu bahwa wanita itu selayaknya ibu rumah tangga tradisional. Mereka bisa saja sebagai wanita karir yang berorientasi ke karir, ataupun mereka juga bisa saja sebagai ibu rumah tangga yang terjebak. Jadi tidak melulu hanya pada satu segmen pasar untuk wanita saja, misalkan ibu rumah tangga tradisional, tetapi mereka dapat bercampur. Mereka dapat menjadi ibu rumah tangga tradisional juga sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang terjebak, seperti itu. Lalu yang untuk segmentasi pasar laki-laki ini tidak mempunyai banyak spesifikasi khusus. Mereka itu lebih memandang kepada sikap dan kebiasaan mereka dalam pasar untuk pembelian barang ataupun jasa. Di zaman modern ini itu mereka kebanyakan dilandasi oleh faktor-faktor gaya hidup, faktor-faktor hobi belanja, ataupun faktor-faktor hobi memasak dan lainnya untuk membeli atau memakai produk yang mereka sukai ataupun jasa yang mereka sukai. Lalu strategi produk yang ada itu adalah kebanyakan produk yang sekarang ini tidak mempunyai kekhususan gender. Namun saat ini lebih banyak produk yang berorientasi kepada pasar perempuan. Dikarenakan mereka itu adalah ibaratnya target terbesar yang ada di dunia ini. Jadi mereka itu juga strateginya memperhitungkan hal-hal sebagai berikut untuk pemilihan strategi yang terbesar itu kepada perempuan. Yang pertama,
itu wanita sebagai kepala keluarga itu banyak membuat langkah besar, tapi mereka itu kesulitan memperbaiki perlengkapan atau rumah milik mereka sendiri dengan alat-alat yang diciptakan khusus untuk mereka itu yang berbentuk gaya, bagus dilihatnya dan fungsional, itu akan membuat hal tersebut itu mempermudah mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua itu ada terdapatnya serangan-serangan kepada perempuan. Itu tuh adalah hal yang marak terjadi. Nah, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan alat untuk membantu wanita membela diri. Misalkan ada penyemprot kaleng berisikan lada dan lain-lain, ataupun juga pistol yang dikhususkan untuk genggaman wanita, cocok untuk digenggam wanita. Lalu yang ketiga itu adalah tingginya persentase perempuan yang bekerja di luar rumah dan mereka mempunyai anak, itu membuat tekanan waktu bagi mereka, sehingga itu banyak dimanfaatkan oleh para pembuat produk atau layanan itu untuk menghilangkan tekanan waktu mereka, baik bentuk-bentuk produk ataupun jasa, sehingga itu mereka mendapatkan relaksasi atau kenyamanan dari produk yang mereka pakai untuk menghilangkan stres dari tekanan waktu-waktu tersebut. Nah, lalu dewasa ini tuh perempuan juga dapat memakai apapun yang mereka inginkan, mulai dari alat pembela diri hingga jasa-jasa atau produk-produk yang dibuat untuk segmen pasar pria, sehingga membuat pasar perempuan itu lebih besar dan menguntungkan. Kemudian komunikasi pasar. Pasar pria dan wanita itu sangat berbeda dan bervariasi elemen komunikasinya. Bahkan dalam hal yang sama, dikarenakan kebiasaan konsumsi mereka. Misalkan, perempuan itu akan lebih cenderung memilih barang dan jasa yang banyak benefit seperti kupon ataupun diskon. Tapi sedangkan pria itu lebih mengutamakan kebutuhannya, baik untuk keseharian ataupun hobi. Meskipun juga tidak banyak bahwa pria-pria di luar sana itu yang lebih menyenangi atau menginginkan komunikasi pasar berupa diskon, kupon, dan hal lainnya. Marketing itu perlu memperhatikan dalam perencanaan komunikasi pasar, di mana pasar wanita itu lebih sensitif terhadap hal-hal khusus seperti iklan yang menunjukkan seperti wanita karir yang memerlukan hal-hal tertentu. Namun justru malah membuat iklan tersebut itu membuat ibu rumah tangga yang melihatnya, rumah tangga tradisional itu melihatnya menjadi kesulitan untuk memahami. Namun sebaliknya, pria lebih dapat dihandle atau dapat memahami dengan menunjukkan iklan pemakaian barang dengan cara yang tradisional. Itu pun sudah membuat mereka itu mampu memahami apa yang dipresentasikan atau yang dimaksud dari iklan tersebut. Lalu untuk strategi retail, ini terdapat perbedaan cara berbelanja daripada pria dan wanita. Itu sangat berbeda meskipun dengan barang yang sama. Mereka tuh lebih menjunjung sebangsanya loyalitas, merek, kupon, dan gaya belanja itu sangat berpengaruh untuk mereka. Jadi pelatihan karyawan untuk pemahaman perbedaan tersebut perlu diperkuat supaya setiap segmen itu baik untuk pria ataupun wanita itu dapat dipenuhi.